8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Kita mundur satu hadis. Hadis 37. Karena kemarin keloncat ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati wa sayyi'at thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah SAW dalam apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya. Ini disebut dengan hadis apa? Hadis Qudsi ya. Bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menuliskan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menjelaskan itu. Maka siapa yang berniat berbuat baik, namun ia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tetap tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat untuk berbuat kebaikan dan jadi mengamalkannya, maka Allah catat ia di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda. Dan jika ia berniat berbuat buruk dan tidak jadi mengamalkannya, maka Allah tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat buruk dan jadi mengamalkannya, maka Allah hanya tuliskan satu keburukan saja. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita ambil faidah. Faidah yang pertama, kitabatullahi li a'malil ibad fi ummil kitab. Bahwa Allah sudah mencatat amalan-amalan hamba ya dalam Lauhul Mahfuz. Jadi amalan hamba semua sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan dan apa? Keburukan. Jadi semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti, Pak, membuat kita akhirnya nggak mau beramal, salah. Justru ketika kita yakin bahwa amal kita sudah tercatat,
harusnya semakin memberikan motivasi kita untuk beramal kebaikan, untuk beramal saleh. Adapun kemudian mengatakan, buat apa saya beramal, kan sudah catat. Kita katakan, ya, justru ya kita berharap yang Allah catat kebaikan di sisinya adalah amalan-amalan kebaikan. Maka saya berusaha untuk beramal kebaikan. Faedah yang kedua, kitabatullah li'amalil ibad idza hammu biha aw amiluha. Allah mencatat amalan-amalan hamba apabila mereka berniat berniat melakukannya atau mengamalkannya. Jadi sebatas niat saja sudah catat. Ya. Lalu dilihat, jadi enggak tuh? Kalau misalnya itu amal kebaikan, niatnya aja udah ditulis satu kebaikan. Kalau jadi melakukannya, ditulis sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Iya. Kalau amal keburukan, baru niat doang belum dicatat. Sampai dilihat, dia mengamalkan atau tidak. Kalau dia tidak jadi mengamalkannya, dilihat. Dia tidak jadi mengamalkannya karena apa? Kalau dia tidak jadi mengamalkannya karena takut kepada Allah, maka ditulis oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau dia tidak jadi mengamalkan keburukan karena tidak ada fasilitasnya, Pak. Nggak ada fasilitasnya. Pengen mabok-mabokan, nyari arak sana sini nggak ketemu. Iya. Akhirnya apa? Nggak jadi mabok-mabokan. Maka yang seperti ini tetap dicatat. Kenapa? Karena dia ada usaha untuk mencari. Mau berzina, pergi ke tempat perzinahan, pas sampai sono ada razia, nggak jadi. Tetap dicatat, walaupun nggak jadi beramal. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, ihsa'u a'malil ibad. Bahwa amalan hamba itu semua dihitung, semua dicatat, dan akan dihisab nanti pada hari kiamat. Ya. Makanya Allah mengatakan apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan keburukan walaupun sangat kecil, tetap dia akan melihat balasannya, saudaraku. Makanya hati-hati, Pak. Ya. Kita melakukan perbuatan dosa walaupun itu sedikit kecil, ingat semua akan diberikan balasan. Ikhwata Islam. Faedah yang keempat, kitabatul malaikati li hasanatil abdi mudha'afatan aw ghairu mudha'afatin wa kitabatu sayyiatihi ya bimithliha. Para malaikat mencatat apakah kebaikan si hamba ini dilipat gandakan atau tidak. Dan mencatat keburukan itu kalau dia lakukan maka hanya ditulis satu saja. Makanya Pak, yang dilipat gandakan itu hanya kebaikan. Adapun keburukan tidak dilipat gandakan. Ini menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan akan rahmat Allah dan kasih sayangnya, Pak. Iya. Ada yang dilipat gandakan dan dilipat gandakannya beda-beda. Ada dua orang ya sama-sama bersedekah 100.000. Tapi pahalanya bisa beda nggak, Pak? Bisa. Kok bisa beda? Apa yang menjadikan pahalanya bisa berbeda? Banyak faktor. Yang pertama, keikhlasannya.
Yang kedua, kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, pengaruhnya kepada hati. Karena amalan soleh, Pak, semakin berpengaruh ke hati, semakin besar pahalanya. Yang keempat, ya, kejujuran hati di dalam beramal saleh. Makanya orang semakin takwa hatinya, Pak, semakin besar pahalanya. Makanya ketakwaan hati itu bisa mempengaruhi besar kecilnya pahala, bisa. Dalilnya mana? Surat At-Talaq, Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Masya Allah. Makanya Pak, para sahabat kalau bersedekah dengan setengah mud bisa mengalahkan sedekah kita sebesar gunung emas. Sebesar gunung emas. Karena sebutkan dalam hadis begitu. Nabi SAW sabda, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya sahabat 1 mud atau setengah mud. Bayangkan, 1 mud itu segini, Pak. Setengah mud segini. Kenapa? Kenapa kita berinfak 1 gunung emas tidak bisa mengalahkan infak sahabat 1 mud atau setengah mud? Jawabannya, ketakwaan kita beda. Para sahabat takwanya luar biasa, kejujuran iman mereka luar biasa. Sementara kita, hati kita, ya, ketakwaannya masih sangat kurang sekali. Ya, kata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kelima, itsbatul malaikatil muwakkalin bihifdzi amalil abdi wa kitabatihi. Bahwa para malaikat, di antara malaikat ada yang ditugaskan untuk mencatat amalan hamba. Karena malaikat itu, Pak, tugasnya macam-macam, ya. Ada malaikat yang membawa wahyu, itu namanya malaikat Jibril. Ada malaikat yang mengurus hujan, tumbuh-tumbuhan, malaikat Mikail. Ada malaikat yang ditugaskan untuk apa? Ya, duduk di majlis ta'lim. Ada, Pak. Sebutkan dalam hadis, innalillahi malaika sayyahin yaltamisuna majalis dzikr. Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majelis-majelis zikr, itu majelis ilmu. Apabila mereka menemukan majelis ilmu, apa yang terjadi? Maka mereka saling memanggil, halummu ila hajitikum, kemari, kemari, ini hajat kalian ada di sini. Maka mereka pun kemudian mengelilinginya sampai langit dunia. Iya. Jadi malaikat macam-macam, ya, tugasnya. Nah, di antara malaikat yang ditugaskan oleh Allah adalah ada malaikat yang tugasnya mencatat amalan hamba. Pada selanjutnya, annal malaikata ya'lamuna amal qalbi wa yaktubuna. Bahwa malaikat itu tahu amalan hati kita, Pak. Kita ikhlas atau kita tidak ikhlas, malaikat tahu tuh. Malaikat yang mana? Itu malaikat pencatat amal. Kita sombong, kita ujub, kita meremehkan orang, kita suudzon, malaikat tahu, dicatat semua sama malaikat itu.
Maka tuh hati-hati loh Pak. Karena kata Ibnu Qayyim, dosa-dosa besar itu dosa-dosa besar hati itu lebih besar daripada dosa-dosa besar badan, Pak. Dosa besar badan apa? Zina, minum arak, ya, mencuri dan yang lainnya. Dosa besar hati apa? Syirik. Dosa besar hati. Apalagi? Suudzon kepada Allah. Dosa besar hati itu. Al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah. Dosa besar hati. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dosa besar hati. Dan seperti ini kata Ibnu Qayyim, lebih besar dosanya daripada makan riba, daripada berzina, daripada apa? Ya, minum arak. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Faedah yang ketujuh, annal 'abda idza hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanah wahidah. Seorang hamba apabila berniat untuk berbuat kebaikan lalu tidak jadi mengamalkannya, maka tetap ditulis untuk dia satu kebaikan. Masya Allah. Makanya kata para ulama, Pak, niatul abdi khairun min amalihi. Niat seorang hamba lebih baik daripada amalannya. Loh kok bisa gitu? Iya. Karena antum, ya kita, sebatas berniat berbuat baik saja sudah ditulis apa? Kebaikan. Satu kebaikan yang sempurna. Sebatas niat. Antum niat misalnya, nanti kalau saya jadi orang kaya, saya mau bersedekah. Niat gitu aja sudah dapat apa? Pahala. Antum berniat misalnya, kalau saya bertemu sama fakir miskin, saya mau kasih dia sedekah. Ternyata nggak ketemu, tetap dapat satu niat kebaikan. Masya Allah. Iya. Nah, karena itulah kata Ibnu Qudamah, falyukthiril 'abdu min niyatihi al-hasanah. Perbanyaklah niat-niat yang baik. Supaya apa? Dengan niat-niat itu kita dapat pahala banyak. Antum kalau makan, niatkan kebaikan supaya dapat pahala apa? Apa niatnya? Contoh, antum makan niatnya yang pertama supaya lebih kuat ibadah. Yang kedua, niatnya dalam rangka menjaga kesehatan badan. Iya. Yang ketiga, niatnya dalam rangka menjalankan perintah Allah agar kita menjaga badan kita. Nah, 3 niat, 3 pahala. Masya Allah. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Faedah yang ke-8, i'tibarun niyah fil a'mali wa atharuha. Bahwa niat itu sangat berpengaruh terhadap amal perbuatan. Niat sangat berpengaruh terhadap apa? Amal perbuatan. Dan pernah kita bahas di hadis yang pertama dulu, Pak, bahwa niat itu ada 2 macam. Ya. Yang pertama yang disebut dengan niat amal, niat ta'yin, niat menentukan perbuatan. Contohnya apa? Contohnya antum mau sholat zuhur, harus ada niat tuh untuk sholat zuhur. Iya. Antum mau puasa, harus ada niat tuh mau puasa sunnah atau mau puasa wajib gitu. Harus ada. Itu namanya niat ta'yin, niat menentukan perbuatan. Nah, kalau niat ini hilang, nggak ada, ini bisa menyebabkan amalannya nggak sah, Pak. Ya, nggak sah. Yang kedua itu niat apa? Niatul qasd. Niat karena siapa? Berhubungan dengan keikhlasan. Kita sholat atau sedekah, niatnya karena apa? Apakah kita sedekah karena Allah
Ataukah kita sedekah hanya karena mengharapkan apa? Pujian manusia. Kalau karena Allah ikhlas, dapat pahala. Kalau tidak ikhlas, dapat dosa. Iya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi niat itu sangat mempengaruhi amal, Pak. Makanya hati-hati dengan yang namanya niat. Sebelum kita beramal saleh, luruskan dulu niat kita, Pak. Periksa dulu niat kita. Jangan cuek, langsung sholat aja, sementara hatinya ternyata ria. Kita sholat, ternyata hati kita tujuan sholatnya apa? Mengharapkan harta dunia. Akhirnya apa? Nggak diterima sama Allah, nggak dikasih pahala sama Allah, yang dikasih sama Allah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka jadi penting, Pak, ya, sebelum kita beramal saleh, penting untuk memeriksa niat kita dulu. Penting. Faedah yang ke-9, annal 'abda idza amila al-hasanah kutibat lahu 10 hasanatin ila 700 dhifin. Seorang hamba apabila beramal kebaikan, maka ditulis untuknya 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ya. Dalam satu riwayat ila ad'afin katsirah, bahkan lebih dari 700. Ada tidak, Pak, amal soleh yang pahalanya melebihi 700? Ada? Hah? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Sabar, betul. Mana dalilnya bahwa sabar itu amalannya, pahalanya ya lebih dari 700? Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Subhanallah. Ikhwatan Islam. Ada lagi selain sabar? Puasa, saum. Saum pahalanya tanpa batas, Masya Allah. Ikhwatan Islam saudaraku seiman. Ada lagi yang lebih dari 700 lebih? Selain sabar dan puasa? Ada sebuah hadis yang dia disahihkan oleh Syekh Salim dan dihasankan oleh Syekh Albani, itu doa masuk pasar. Kata Rasulullah, siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dituliskan untuknya 1000 kali 1000 kebaikan. 1000 kali 1000 berapa, Pak? Masya Allah, 1.000.000. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjut faedah selanjutnya yang ke-10. Annal 'abda idza hamma bisayyi'ah fatarakaha lillah kutibat lahu hasanatan wahidah. Seorang hamba apabila meninggalkan niat yang buruk, ini kalau dia berniat buruk lalu meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ditulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ya, udah ada niat nih, pengen berbuat maksiat. Setelah itu kita ingat, waduh, kalau saya maksiat tahu-tahu saya mati gimana ya? Nggak jadi deh. Akhirnya kita nggak jadi berbuat maksiat karena takut, maka ditulis oleh Allah satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Faedah selanjutnya, akhwal Islam, annal 'abda idza amila sayyi'ah kutibat bimithliha. Seorang hamba apabila melakukan keburukan, maka ditulis satu saja. Keburukan tidak dilipat gandakan. Yang dilipat gandakan hanya apa? Kebaikan. Ya.
Allah berfirman dalam surat Al-An'am juga ayat 10. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka Allah akan berikan pahala 10 kali lipat. Dan siapa yang datang membawa keburukan, maka dia tidak akan diberikan balasan kecuali yang sama dengannya. Iya. Pada selanjutnya, anna sayyi'ata la tudha'af lakin qad ta'dhum bi asbab. Bahwa keburukan itu tidak mungkin dilipat gandakan, tapi mungkin untuk dibesarkan. Karena adanya sebab. Apa yang sebab, Pak? Dosa yang tadinya kecil jadi gede. Banyak sebab, Pak. Dosa kecil jadi apa? Besar. Di antara sebab yang menyebabkan dosa kecil jadi besar, ya, yaitu apabila dia melakukan dosa kecil itu, Pak, ya, disertai dengan apa? Kesombongan dia kepada Allah. Jadi besar dosanya. Yang kedua, dia melakukan dosa kecil itu, Pak, dengan disertai peremehan. Dia anggap remeh, kecil. Maka ini pun bisa berubah menjadi besar. Yang ketiga, dosa kecil bisa berubah menjadi besar kapan, Pak? Ketika bertepatan dengan waktu yang mulia. Contohnya, antum berbuat dosa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan apa? Rajab. Nah, di 4 bulan haram ini perbuatan dosa jadi gede. Mana dalilnya? Surat At-Taubah 36. Allah berfirman, ya, min inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, kata Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Maka jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram itu. Allah melarang berbuat zalim di bulan haram. Padahal di luar bulan haram pun tetap tidak boleh haram. Tapi kenapa Allah mengkhususkan? Karena kata para ulama, perbuatan zalim di bulan haram dosanya lebih besar, Pak. Ya. Atau antum berbuat dosa di malam Lailatul Qadar. Ngeri itu, Pak. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Amal kebaikan di malam Lailatul Qadar sama dengan amal kebaikan 1000 bulan. Demikian pula amal keburukan di malam Lailatul Qadar sama dengan amal keburukan di 1000 bulan. Mengerikan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya akhal Islam, annal jazaa'a da'irun bainal fadli wal 'adl. Bahwa balasan dari Allah tidak lepas dari pertama karunia, yang kedua keadilan. Karunia berhubungan dengan kebaikan. Setiap kebaikan seorang hamba ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Ini namanya karunia dari Allah, Pak. Antum tahu tidak? Dan saya yakin semua antum yakin. Allah itu tidak butuh kepada amal soleh kita, loh, Pak. Allah nggak butuh kepada sholat kita, nggak butuh kepada puasa kita, nggak butuh kepada ketaatan kita, enggak.
Tapi kalau kita berbuat taat, Allah kasih pahala berlipat ganda. Ini menunjukkan apa, Pak? Ini menunjukkan akan pertama sifat dermawannya Allah kepada hamba-hambanya. Yang kedua menunjukkan sifat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Beda dengan kita, kalau kita kan menggaji orang karena dia kerja sama kita, kan ya nggak Pak? Karena dia kerja sama kita dan kita butuh sama dia, kita butuh tenaga dia. Ya tidak? Iya. Maka kita gaji dia. Adapun Allah, kita beramal soleh, Allah nggak butuh sama kita. Allah tidak membutuhkan ketaatan hamba sama sekali. Tapi kalau si hamba beramal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Ini namanya karunia. Adapun keburukan, Allah hanya berikan balasan yang setimpal saja. Ini namanya keadilan. Adil itu adalah apa Pak? Memberikan balasan yang setimpal, itu adil namanya. Maka kalau keburukan itu dimaafkan oleh Allah, tidak diberikan balasan, itu namanya karunia. Kalau keburukan diberikan balasan oleh Allah yang setimpal, itu namanya adil. Ya, makanya hari kiamat itu hari apa? Hari keadilan, hari pembalasan. Sedangkan dunia bukan hari pembalasan, Pak. Dunia itu hari amal. Hari-hari kita beramal kebaikan atau keburukan. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang berikutnya, si'atu fadlillahi wa judi. Luasnya karunia Allah dan Allah sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang selanjutnya, annal mudha'afatal hasanat la taqifu inda 700 bal tudha'af adhafan katsirah la hadda laha. Bahwa kebaikan itu dilipat gandakan bukan hanya sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Infak sedekah bisa dilipat gandakan lebih dari 700, bisa. Contohnya hadis Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW apa? Idza anfaqa rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu biyamini fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwah hatta tasira mithlal jabal. Apabila salah seorang dari kalian berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan terima infaknya dia dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Sebutir kurma diinfakkan dengan penuh keikhlasan dan dari usaha yang halal, diterima oleh Allah, lalu Allah kembang biakan menjadi sebesar gunung. Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sedekah bisa dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat lebih. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, anna man hamma bisayyi'atin fatarakaha la lillah wala ajzan lam tuktab lahu hasanah. Orang yang berniat berbuat buruk, lalu ia tinggalkan bukan karena takut kepada Allah, bukan karena Allah, ya, bukan pula karena tidak ada fasilitasnya, maka orang seperti ini tidak ditulis untuknya kebaikan, tidak pula ditulis untuk keburukan. Berarti orang yang meninggalkan niat yang buruk ada 3 keadaan. Orang yang berniat buruk kemudian dia tinggalkan ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dia tinggalkan karena Allah, takut.
maka ini diberikan pahala sempurna, 1. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan keburukan karena nggak ada fasilitasnya, maka yang seperti ini tetap ditulis keburukan. Keadaan yang ketiga, orang yang meninggalkan keburukan bukan karena Allah dan juga bukan karena tidak ada fasilitasnya, tapi karena malas saja, maka ini tidak ditulis kebaikan, tidak ditulis keburukan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-39. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku 3. Yang pertama, kesalahan yang tidak disengaja, khata'. Yang kedua, lupa, nisyan. Yang ketiga, dipaksa. Yang ketiga apa? Dipaksa. Hadis ini hasan dari Ibnu Majah, Baihaqi dan yang lainnya. Hadis ini kita ambil faidah Pak Ibu. Yang pertama, fadlullahi ala ummati Muhammad. Karunia Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad ini Masya Allah Pak, umat yang istimewa di sisi Allah. Ya. Maka dari itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kedua, karamun Nabi SAW ala Rabbih. Wa Nabi SAW mulia di sisi Allah. Karena beliau mulia di sisi Allah, maka Allah pun muliakan umatnya. Ya. Allah sayang kepada Rasulullah, maka Allah pun sayangi umatnya. Subhanallah. Faedah selanjutnya, anna min sifatillah at-tajawuz wa huwa al-'afu. Di antara sifat Allah adalah memaafkan. Sifat Allah di antaranya apa? Memaafkan. Maka kita sebagai seorang hamba pun juga berusaha untuk punya sifat apa? Pemaaf. Di antara kita ini terkadang Pak, susah banget buat memaafkan. Hatinya sempit banget. Temannya udah minta maaf ya. Enggak deh, saya nggak bisa maafin kamu. Terlalu sakit buat saya. Padahal Rasulullah disakiti jauh lebih berat Pak. Tapi lihat, Rasulullah pemaaf tidak? Rasulullah pemaaf sekali. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Pak, pernah beliau dipukuli oleh ahli bid'ah, musuh beliau. Dipukuli sampai bonyok. Ya. Sampailah kejadian tersebut ke telinga penguasa. Maka kemudian penguasa menyuruh pasukannya untuk menangkap orang-orang yang memukuli Ibnu Taimiyah ini. Ketakutanlah para orang-orang yang mukul Ibnu Taimiyah ini Pak. Datang ke rumah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, udah kalian sembunyi saja di rumah saya. Padahal beliau dipukulin. Ya. Maka Ibnu Taimiyah datang ke penguasa dan berkata, wahai penguasa, aku sudah memaafkan mereka, maafkanlah mereka. Subhanallah. Kan jiwa pemaaf itu menunjukkan kepada apa Pak? Jiwa pemaaf itu menunjukkan akan kelapangan dada yang luar biasa Pak. Makanya nikmat yang besar
yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW apa? Sifat lapang dada. Allah berfirman apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kenapa? Kenapa Allah menyebut di situ lapang dada sebagai nikmat yang besar? Karena dengan lapang dada, hati kita akan mudah memaafkan. Lapang dada menyebabkan hati kita apa? Dermawan. Orang yang lapang dadanya, Pak, sabarnya panjang. Ya. Makanya ikhwata Islam saudaraku seiman, penting sekali kita punya sifat pemaaf itu. Faedah yang kelima atau yang keempat, raf'ul mu'akhadati hadhil ummah bil khata' wal nisyan wal ikrah. Umat Islam diangkat sanksinya dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, khata', kesalahan yang tidak disengaja. Ya. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan siksa kami jika kami lupa atau salah tak sengaja. Nah, ini khata' namanya, Pak. Khata' itu salah tidak sengaja. Salah karena tidak tahu pun masuk dalam jenis khata', karena nggak tahu. Ya. Yang kedua, lupa. Bapak lagi puasa, lupa, Bapak makan 1 piring penuh. Selesai makan baru ingat, astagfirullahaladzim, saya lagi puasa. Batal nggak puasanya, Pak? Kata Rasulullah, nggak batal, lanjutkan. Kenapa? Itu artinya Allah sedang memberikan kepada kamu apa? Nikmat. Ya. Alhamdulillah. Bapak lupa ya sholat zuhur karena asyik dengan sebuah kegiatan sampai masuk asar, lupa kalau saya belum sholat zuhur. Dimaafkan, tapi bukan berarti sholatnya jadi gugur, enggak. Tetap dilaksanakan sholat tersebut di waktu asar. Allah maafkan kalau lupa. Makanya lupa itu termasuk nikmat, tidak, Pak? Tapi kalau pelupa, ya. Kalau lupa, nikmat betul, Pak. Ikhwata Islam. Yang ketiga yaitu ikrah, dipaksa. Yang ketiga yaitu apa? Ikrah, dipaksa. Maka ikrah, ya kata Islam satu rasa iman, ada 2 macam. Ada ikrah mulji, paksaan yang tidak ada pilihan lagi. Contoh, antum dipaksa minum arak, kalau enggak ditembak, mati. Minum arak atau saya bunuh kamu. Ini namanya tidak ada pilihan lagi, Pak. Maka pada waktu itu boleh tidak, Pak? Boleh, terpaksa namanya. Kecuali kata para ulama, kalau menimbulkan mudarat yang sama. Contoh, bunuh si fulan. Kalau kamu tidak bunuh si fulan, saya bunuh kamu. Boleh enggak kita bunuh orang? Enggak boleh, haram. Mendingan kita dibunuh daripada kita bunuh orang. Kenapa? Karena mudaratnya sama. Tetap tidak boleh, haram. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Iya. Ada lagi paksaan ghairu mulji. Paksaan yang masih ada padanya pilihan yang lebih ringan. Ya. Ayo kamu minum arak, kalau enggak saya kelitik kamu. Dikelitik-kelitik nggak bakalan mati kan, Pak? Ya udah pilih dikelitikin aja dah. Daripada saya minum arak.
Ya khotbah Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini Pak. Nah sekarang kalau antum bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia perusahaan itu maksa antum untuk mencukur jenggot, cukur jenggot. Ini terpaksa apa enggak Pak? Hah? Ini paksaan yang mana nih? Hah? Kalau antum cukur jenggot menyebabkan antum kehilangan pekerjaan. Kalau antum kehilangan pekerjaan menyebabkan rezeki antum habis nggak? Hah? Kalau antum hilang pekerjaan menyebabkan rezeki antum habis nggak? Kalau rezeki antum habis mati. Betul. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kalau antum keluar dari pekerjaan karena mempertahankan agama antum, Allah sudah janji Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kata Rasulullah, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti dengan yang lebih baik. Cuma masalahnya terkadang Pak, keyakinan kita lemah. Ya, keyakinan kita lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya Bapak sekalian, anna talaqal mukrah la yaqa. Bahwa orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya, maka talaknya tidak sah. Kalau ada orang yang dipaksa untuk mentalak istrinya, maka talaknya tidak sah. Demikian pula, kalau ada orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, seperti siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa hanya karena disuruh mengucapkan kata-kata kufur. Akhirnya Ammar tidak kuat lagi. Akhirnya Ammar terpaksa mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Akhirnya dia dibebaskan. Datang ke Rasulullah SAW, maka Allah pun turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Akan tetapi yang berpengaruh itu kata Allah apa? Man syaraha bil kufri sadra, yang melakukan kekufuran dengan sukarela. Maka ini yang berpengaruh, Pak. Nah ini saudara seiman, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Makanya orang yang dipaksa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya, fadhal. Apakah ada sunnah menjawab Sabbihisma rabbikal a'la ketika mendengar imam membaca surat Al-A'la? Saya belum dapat hadis dari Rasulullah SAW yang menganjurkan para sahabatnya untuk menjawab. Yang ada adalah hadis ketika Allah turunkan Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah mengatakan jadikan itu dalam sujud kalian. Itu subhana rabbiyal a'la.
Ana pernah mendengar Ustadz menyampaikan bahwa pemikul arash itu ada 4, masing-masing berwajah singa, banteng, elang, dan manusia. Apa ada dalilnya Ustadz? Apakah ini Israiliyat? Kan waktu itu saya udah bawain dalilnya, Pak. Itu pemikul kursi, Pak, bukan pemikul arash. Jadi kursi Allah dipikul oleh 4 malaikat. Yang satu berbentuk singa, yang satu berbentuk banteng, yang satu berbentuk elang, dan yang satu berbentuk manusia. Hadisnya ada dalam Mu'jam Tabrani. Imam At-Tabrani meriwayatkannya dan dihasankan oleh sebagian ulama. Ya. Apakah orang yang melakukan kesyirikan karena dia tidak tahu itu salah, berarti dia diampuni oleh Allah juga, Ustaz? Tergantung, Pak. Ya. Kalau dia tidak tahunya karena tidak mau tahu, padahal ulama ilmu ada di situ, maka tidak tahunya percuma, nggak dimaafin. Tapi kalau tidak tahunya karena dia tinggal di tempat yang jauh sekali, ya, di tempat yang tidak ada ilmu, tidak ada ulama, mau bertanya pun nggak bisa, maka yang seperti ini masih dimaafkan. Jadi bedakan, Pak. Tidak tahu di tempat yang di situ banyak ulama, bisa ditanya dan tersebar ilmu, dengan tidak tahu di tempat yang memang jauh terpencil, nggak ada ilmu dan ulama. Jangan samakan dua tempat itu, Pak. Iya. Dalam sujud bolehkah kita membaca Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih? Loh, itu kan bukan bacaan sujud. Ya. Kalau bukan bacaan sujud, ya jangan dibaca dalam sujud, Pak. Bolehkah dalam sujud dalam sujud baca surat Al-Ikhlas 10 kali? Nggak boleh, dilarang sama Nabi SAW. Nabi melarang membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud. Dilarang oleh Nabi SAW. Allahumma salliban nafi'ah. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu yang mengetahui ada seorang ahli ilmu berubah pemikirannya yang mungkin akibat pengaruh buruk teman atau orang terdekatnya? Berubah pemikirannya, kita lihat pemikiran yang berubah ini sesuai syariat atau tidak. Kalau pemikirannya jelas-jelas sesat, maka tidak boleh antum mengambil ilmu dari dia. Kalau berubahnya hanya sifatnya ijtihadiyah saja, misal tadinya dia berpendapat sami Allahu liman hamidah itu lurus, sekarang berubah pendapatnya sami Allahu liman hamidah sedekap, yang kayak ginian nggak masalah. Ini berubah ijtihad itu wajar. Hatta para ulama terdahulu bisa berubah dalam masalah apa? Ijtihadiyah. Iya. Tapi kalau berubah pendapatnya, misalnya yang tadinya dia meyakini Allah beristiwa di atas, sekarang dia meyakini Allah berada di mana-mana. Wah, ini sudah sesat, Pak. Ya, tidak boleh diambil ilmunya, tidak boleh. Bagaimana bila kita memaafkan kezaliman orang
Tapi hati ini masih tidak bisa melupakan perbuatan orang tersebut. Cara menghilangkan ingatan tersebut gimana? Pak, setiap kali antum ingat kezaliman dia, langsung hati antum berkata, saya maafkan. Ingat lagi, hati antum langsung berkata lagi, saya sudah maafkan. Jadi antum memaafkannya itu berulang-ulang, pahalanya juga banyak. Ya. Waduh, panjang benar ini. Nanti ya, yang panjang-panjang nanti aja dulu ya. Saya adalah asisten rumah tangga. Pernah kerja sama non-muslim. Dan untuk acara hari raya besar ya besok ini, saya dipanggil untuk bantu cuci piring. Ya, di rumah mantan majikannya itu. Boleh enggak? Kalau tujuannya dalam rangka untuk hari rayanya enggak boleh. Ya karena apa? Hari rayanya. Tapi kalau tujuannya karena hanya sebatas untuk mencuci piring dan yang lainnya, bersih-bersih, ya silakan aja. Cuman masalahnya kan itu biasanya dalam rangka apa? Hari besar dia, Pak. Iya. Apabila kita melaksanakan haji atau umroh, kemudian kita ceritakan pengalaman ibadah kita di Mekah dan Madinah. Ini bisa menghapus pahala enggak? Tergantung hati antum. Ketika antum menceritakan itu, ada enggak di hati antum merasa ujub? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak membatalkan amal. Iya. Setelah sholat subuh, ana lanjutkan dengan ziyadah. Apa ini ziyadah? Tambahan dan merojah hafalan sampai lepas waktu syuruk. Kalau ana rutinkan selepas waktu syuruk langsung sholat duha, boleh enggak? Silahkan aja. Karena merutinkan sholat duha yang rajih boleh. Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan sholat duha 2 rakaat tiap hari. Apa mohon penjelasan syarat menjamak 2 sholat. Syaratnya kata Ibnu Abbas, bila ada kesulitan, masyaqqah atau haraj. Kalau ada kesulitan boleh apa-apa. Seperti dalam perjalanan sulit kita untuk sholat pada waktunya masing-masing, boleh menjamak, boleh. Adapun kalau tidak ada kesulitan, kita bisa melakukannya di waktunya masing-masing, maka tidak disyariatkan dijamak, walaupun boleh. Tapi tidak disyariatkan, yang lebih utama tidak dijamak. Ya. Apa syarat qasar? Syarat qasar adalah safar. Syarat qasar adalah apa? Safar. Ya. Cuma tentunya Bapak sekalian, ada yang namanya disebut oleh para ulama iqamah mutlaqah dan iqamah muqayyadah. Ada orang yang tinggal di tempat safarnya, ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya terikat. Saya berikan contoh begini, Pak. Bapak pergi ke Surabaya dalam rangka pengobatan, dan Bapak tidak tahu akan selesai kapan di Surabaya pengobatannya. Ini namanya iqamah mutlaqah, tidak terikat. Maka selama Bapak di Surabaya, Bapak boleh terus mengqasar, nggak masalah. Yang kedua, iqamah muqayyadah, iqamah yang terikat.
Ya, contoh. Bapak mau pergi ke Surabaya dan Bapak tahu Bapak akan tinggal di Surabaya 2 minggu lamanya. Berarti 2 minggu ini disebut apa? Muqayyadah, terikat. Menurut pendapat jumhur ulama, batasannya 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari tidak boleh apa? Qasar. Berarti karena Bapak akan tinggal di Surabaya 4 hari, 2 minggu, ketika Bapak sampai Surabaya, Bapak tidak boleh lagi mengqasar. Kenapa? Karena Bapak akan tinggal lebih dari 4 hari. Beda kalau Bapak tahu Bapak akan tinggal di Surabaya cuma 4 hari aja, setelah itu pulang. Maka selama 4 hari boleh qasar? Tidak boleh, atas pendapat jumhur ulama. Ya. Apa hukumnya bersiul? Sebutkan dalam ayat, wa ma kana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Dan tidaklah salatnya orang-orang musyrikin di sisi Ka'bah itu kecuali dengan bersiul dan bertepuk tangan. Jadi orang musyrikin itu Pak, ibadahnya dengan bersiul dan bertepuk apa? Tangan. Jadi kita boleh bersiul enggak? Takutnya sih khawatirnya tasyabuh, Pak. Lebih baik enggak usah, jangan. Setelah selesai sholat, bolehkah kita berdoa? Kata Ibnu Qayyim, boleh berdoa setelah selesai sholat, tapi setelah selesai zikir. Jadi setelah selesai zikir, selesai sholat, ya, astagfirullah, astagfirullah, mantasala minka sam, tabarak ya dzal jalali wal ikram, kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kemudian baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sudah selesai baru berdoa, tapi tidak disyariatkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena yang sholat bersama Rasulullah, para sahabat yang sangat banyak, Pak. Dan tidak ada satupun sahabat yang menukil bahwa Rasulullah setelah sholat itu berdoa mengangkat tangan. Ya. Apakah wanita yang ditinggal suaminya meninggal masa iddahnya 4 bulan 10 hari? Betul sekali. Apakah ini berlaku buat wanita yang tidak haid lagi? Iya berlaku. Kecuali wanita hamil. Wanita hamil beriddahnya sampai dia melahirkan. Apabila saya masuk masjid, imam sudah baca Al-Fatihah. Lanjut surah yang kedua, surat kedua. Apa yang saya baca karena terlambat, cukup baca Al-Fatihah saja. Ketika antum masuk, antum tertinggal Al-Fatihahnya, imam sudah baca apa? Surat. Maka antum cukup baca Al-Fatihah saja. Kita dulu suka meninggalkan sholat wajib. Apakah sekarang kita harus mengqodoknya setiap sholat wajib? Pendapat jumhur begitu, Pak. Pendapat jumhur mengatakan wajib mengqodok sholat yang dulu kita pernah tinggalkan. Namun sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa demikian? Karena kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Sementara perintah mengqodok itu kalau ada udzur. Ya. Dan itu yang dirojehkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Salat sunnah sebelum asar 4 rakaat, apakah tidak boleh kita tinggalkan untuk mendapatkan hadis keutamaan?
Sholat qobliyah asar itu tidak dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Maka sesuatu yang Rasulullah tidak rutinkan, jangan dirutinkan. Ya, makanya sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah, yang sangat ditekankan, yaitu yang berapa rakaat? 10 atau 12 atau 14. Selain itu, sholat sunnah yang ghairu muakkadah seperti qobliyah maghrib, qobliyah asar itu tidak ditekankan, Pak, dan tidak disyariatkan untuk dirutinkan. Sekali-kali saja. Bolehkah steril dikarenakan faktor umur? Kalau menurut dokter, ya bahaya hamil lagi dan harus disteril, silakan. Karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak tahu. Apa hukum upload foto model wanita di sosial media untuk jualan? Nggak boleh, Pak. Emang harus wanita apa? Kan bisa yang lain. Ada kan namanya boneka-boneka tuh manikin. Ada boneka manikin yang wajahnya itu rata tuh, nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada apa. Pernah lihat nggak? Pakai itu kan bisa. Kenapa harus foto model wanita? Fitnah. Nggak boleh, saudaraku seiman. Iya, apalagi sampai berlenggak-lenggok begitu. Waduh, bisa kena laknat nih wanita. Kan disebutkan dalam hadis, ya, wanita yang ru'usuhunna ka'adnibatil khubukh, kata Rasulullah. Rambut mereka seperti punuk unta, berjalan berlenggak-lenggok. Kata Rasulullah, wahunna mal'unat, itu wanita-wanita yang terlaknat, kata Rasulullah SAW. Hati-hati loh itu, ya. Kalau jualan ya jualan, tapi caranya jangan pakai yang haram dong. Jangan hanya karena ingin laris menghalalkan segala cara, jangan. Apa hukumnya seorang wanita pergi umroh tanpa mahram? Nggak boleh, Pak. Nabi mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir yaum wa lailah illa ma'adhirah bidhi mahramin. Tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat untuk bersafar sejauh sehari semalam kecuali bersama mahram. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang sementara istriku pergi haji. Mana yang aku pilih?" Kata Rasulullah, "Pergi kamu temani istrimu." Rasulullah tidak bertanya, "Istrimu berangkat dengan rombongan yang aman enggak?" Rasulullah enggak nanya. Iya. Rasulullah mengatakan, "Pergi kamu temani istrimu." Ketika Rasulullah tidak mempertanyakan hal seperti itu, maka itu tidak dianggap. Makanya pendapat yang rajih, tidak boleh ya seorang wanita pergi umroh, pergi haji dengan tanpa mahram. Baik, sekira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.